Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 936. Night Pearl telah tiba. Dalam kompetisi tim ini, kami menang. Setelah David turun dari perahu, dia mengangkat mutiara malam di tangannya dan berkata dengan keras. Banyak orang mulai berkumpul saat David memenangkan Night Pearl. Bagaimanapun, ini adalah negeri Daxia. Jika negara kepulauan menang, maka tidak akan ada yang tahu malu. Kerumunan itu meliputi David dan yang lainnya dan mulai kembali. Tetapi kali ini penanggung jawab negara pulau menghalangi jalan. Tunggu sebentar. Di mana orang-orang kita? Di mana Tuan Ichiro Watanabe? Orang yang bertanggung jawab bertanya dengan keras. Meskipun orang yang bertanggung jawab sudah memiliki firasat buruk di hatinya, dia masih memiliki sedikit fantasi. David memandang orang yang bertanggung jawab atas negara pulau itu dan berkata dengan senyum dingin, Tuan Ichiro Watanabe, Anda tidak akan pernah kembali. Perkataan David langsung memuaskan ilusi penanggung jawab tersebut. Negara kepulauan, Haga, kamu membunuh Ichiro Watanabe. Orang yang bertanggung jawab atas negara pulau itu menatap, matanya penuh amarah. David tidak takut sama sekali. Dia meningkatkan niat membunuh, mengambil langkah maju, dan mendekati orang yang bertanggung jawab atas negara pulau. Saya tidak hanya membunuh Ichiro Watanabe Anda, tetapi juga membunuh semua orang yang Anda kirim ke pulau itu. Jika Anda ingin, jika Anda menyelidikinya, saya dapat menemani Anda sampai akhir dan mempublikasikan hal-hal kotor yang telah Anda lakukan kepada publik. Kata-kata David membuat penanggung jawab negara pulau itu langsung tercengang saat itu juga. Meski masih ada amarah di matanya, dia tetap harus menyingkir. Hal ini sendiri adalah mereka yang melanggar aturan terlebih dahulu. Dan jika mereka benar-benar mengejarnya, merekalah yang pada akhirnya akan dipermalukan. David dan yang lainnya pergi, dan orang yang bertanggung jawab atas negara pulau itu menatap punggung David dengan wajah muram. Saat ini, David tidak tahu bahwa dia membunuh Ichiro Watanabe kali ini menyebabkan banyak masalah di masa depannya. Kembali ke paviliun pelindung Dharma. Karena semua orang lelah, Zhao Wouki mengatur agar David dan yang lainnya beristirahat terlebih dahulu. Dan pesta perayaan akan diadakan untuk mereka besok. Mengenai Long Wu dan orang lain yang datang bersama David, Zhao Wouki sangat bijaksana dan tidak bertanya. Jika mereka bisa mengikuti David turun dari kapal, mereka pasti sudah lama berada di pulau itu. Mengenai mengapa mereka ada di pulau itu, Zhao Wouki tidak mau tahu. Dia hanya tahu bahwa seluruh tim Ichiro Watanabe ditembakkan, dan paviliun pelindung Dharma menang. Di kamar David, Sonya dan Gullinger tidak berniat pergi. Mereka tidak melakukannya, bertemu David selama lebih dari sebulan, dan mereka sangat merindukan David. Dan saudara perempuan Wu Meier dan Xiaolan bertemu lagi, pelukan dengan gembira, dan tidak tahu kemana harus pergi bermain. David, haruskah kamu menjelaskan apa yang telah kamu lakukan dengan Xiaolan itu selama lebih dari sebulan? Sonya bertanya dengan wajah tegas, seolah mencoba menghakimi seorang pemenang. Tidak ada apa-apa, kami tidak melakukan apapun. Aku bersumpah demi Tuhan. David mengangkat tangannya dengan sungguh-sungguh dan siap bersumpah. Melihat David sangat ingin mengumpat, Sonya begitu ketakutan sehingga ia buru-buru meraih tangan David. Aku hanya bercanda denganmu. Sumpah apa? Aku tahu Xiaolan masih gadis besar. Aku bisa melihatnya. Sangat kuat. Bisakah kamu melihatnya? David sedikit terkejut. David, biar ku beritahu. Sonya yang sekarang bukanlah Sonya yang dulu. Paman,
Long berkata bahwa garis keturunan tubuh roh api Sonya benar-benar perlu dikembangkan, dan bahkan mungkin melampauimu. Sekarang Sonya sangat mengesankan, Gullinger berkata. Lalu berkata kepada Sonya, tunjukkan tanganmu dan biarkan David. Lihatlah. Sehingga David punya pikiran buruk saat kamu tidak ada. Sonya, aksi apa yang kamu lakukan sekarang? Ayo tunjukkan padaku. David pun penasaran. Bertanya-tanya apa bedanya dengan Sonya. Tubuh roh api. Sonya sedikit terpelintir. Namun ia tidak bisa menahan doa David. Dan akhirnya tersenyum tipis. Tiba-tiba tubuh Sonya mulai terbakar. Dan kobaran api melompati Sonya. Namun Sonya sendiri tidak melukai apapun. Bab 937. David memandang Sonya yang ada di hadapannya. Dan ingin tertawa kecil. David tahu cara mengendalikan api sejak lama. Kalau tidak, bagaimana dia membuat pil obat? David membuka tangannya. Dan nyala api biru mulai menari-nari di telapak tangan. Saya bisa melakukan teknik pengendalian tembakan seperti ini, ucap David dengan sedikit kecewa. Menurutnya aksi Sonya memang demikian kuat. Sonya dan Gullinger memandang David. Mereka berdua tersenyum. Dan tak satu pun dari mereka berbicara. Namun nyala api di tubuh Sonya mulai berubah. Dan akhirnya berubah menjadi bentuk burung phoenix. Terlepas dari tubuh Sonya. Api phoenix. Daud kaget. Saat David terkejut, burung phoenix api membuka mulutnya dan melihatnya. Nyala api di tangan David terbang ke mulut burung phoenix api tanpa terkendali. Segera setelah itu, burung phoenix api membuka mulut lagi, dan menyemprotkan api biru keluar dari mulut. Energi besar itu mengejutkan David, dan mengulurkan tangannya untuk menarik penghalang emas di depannya. Setelah api biru muda menyentuh penghalang, api itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap, tapi penghalang di depan David memang ada yang retak. Daud takjub, dia tidak menyangka bahwa burung phoenix api, yang diubah menjadi burung phoenix, akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Umumnya, apakah itu diciptakan dengan kekuatan, energi spiritual, atau media lain, kekuatan akan sangat berkurang, dan ia tidak akan mampu mengerahkan kekuatan yang sama sekali, kekuatan terbesarnya. Tapi api phoenix di depannya jelas berbeda. Nafas burung phoenix api bahkan lebih tinggi daripada Sonya. Ini terlalu aneh. Sepertinya burung phoenix api ini sama sekali tidak dikendalikan oleh Sonya. Melihat ekspresi terkejut David, Sonya memainkan tangannya, dan burung phoenix api seketika menjadi api yang membekukan Sonya, lalu perlahan menghilang. David, pernahkah kamu melihat betapa kuatnya Sonya sekarang? Jika Anda berani meminta maaf kepada Sonya di masa depan, berhati-hatilah agar dia membakar A55-mu dengan api. Gullinger melihat ekspresi terkejut David dan berkata sambil tersenyum. Ini luar biasa. David sangat bersemangat. Semakin tinggi kekuatan Sonya, semakin bahagia David. Dia akan lebih baik jika memiliki lebih banyak pembantu. Apa ini? Sonya punya benda yang lebih kuat lagi. Gullinger berkata dengan bangga. Juga, aksi apa lagi yang ada? David memandang Sonya dengan heran. Sonya tipis tersenyum. Ini bukan aksi. Ini darahku, yang bisa membantu semua makhluk hidup. Makhluk dan meningkatkan kekuatan dirinya. Perkataan Sonya membuat David sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang Sonya dimaksudkan. Melihat David tidak mengerti, Gullinger buru-buru menjelaskan darah Sonya mengandung zat yang dapat merangsang sel-sel dalam tubuh, baik manusia maupun hewan. Selama kamu meminum darah Sonya, kamu dapat meningkatkan kesehatanmu, kesehatan sendiri, kekuatan. Penjelasan Gullinger membuat mata David melebar dan menatap Sonya dengan tidak percaya. Apakah ada yang seperti itu? Bagaimana mungkin? David belum pernah mendengar fakta bahwa menghisap darah manusia dapat meningkatkan kekuatannya. Anda harus tahu bahwa David tahu banyak tentang pengobatan dan definisi. Dan dia juga telah memperoleh biografi sebenarnya dari guru lembah Yao Shengwu. Catatan pil tertinggi.
Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Bai tanpa sengaja menjilat tangan Sonya yang terluka. Sebagai hasilnya, kekuatannya meningkat pesat. Tidakkah kamu melihat bahwa Xiao Bai langsung membunuh binatang besar itu? Kata Gullinger buru-buru. Namun, David masih sedikit tidak yakin. Meskipun itu milik serigala salju, kekuatannya memang bertambah. David tidak begitu percaya. Melihat David tidak begitu mempercayainya, Gullinger menjadi sedikit cemas. Maka dia berkata, jika kamu tidak percaya, maka kamu akan mengetahuinya dengan menjilat darah Sonya. Bab 938. Setelah Gullinger selesai berbicara, dia melihat ke arah Sonya. Sonya mengangguk, tiba-tiba mengeluarkan belati dan menggesekkannya ke jarinya. Apa yang sedang kamu lakukan? David kaget dan buru-buru menghentikan Sonya. Jangan percaya. Kamu akan tahu kalau mencobanya. Kata Gu berlama-lama. Saya yakin. Saya yakin. Tidak perlu mencoba. Saya tidak ingin melihat Sonya terluka. David meraih belati di tangan Sonya dan berkata. Melihat David peduli pada dirinya sendiri seperti ini, mata Sonya penuh kebahagiaan. Namun ia meraih belati dengan tangannya sementara David tidak memperhatikan. Belati tajam itu memotong telapak tangan Sonya dalam sekejap. Melihat tangan Sonya terluka, David buru-buru menemukan sesuatu untuk dilakukan. Perban Sonya. David, aku baik-baik saja. Aku sudah bersumpah sejak lama. Aku akan menggunakan darahku untuk membiarkannya. Anda dengan cepat mengembangkan dan meningkatkan kekuatan Anda. Sonya memandang David dengan penuh kasih sayang dan berkata, omong kosong. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa meminum darah Anda untuk merusak saya sendiri? Bahkan jika saya terjebak dalam kondisi saat ini sepanjang hidup saya tidak akan meminum darah Anda. David buru-buru membalut Sonya. Matanya penuh kesusahan. Sonya berani sekali bergerak. Matanya basah. Namun tiba-tiba ia mengusapnya. Mulut David dengan tangan. Setelah darah merah menyentuh bibir David, sebagian kecil segera masuk ke mulut David. David hanya merasakan darahnya mulai mendidih, dan kekuatan spiritual dalam dantiannya mulai mengalir deras. Saat ini, David merasa dia akan menerobos. Sekarang David adalah puncak dari guru besar, dan setelah menerobos, dia dapat mencapai ranah Wuzong. Dalam dantian David akan terbentuk definisi batin yang artinya ia telah mencapai ranah mendalam. Di alam ini, kekuatan David akan mengalami gangguan kualitas, dan kekuatan spiritual di dantiannya akan berubah. Dari wujud gas menjadi cair, lebih banyak energi spiritual yang dapat disimpan di dantian. Bagaimana? Apakah kamu merasakannya? Melihat David membeku di tempatnya, Sonya buru-buru bertanya, apakah ini luar biasa? Saat perasaan itu perlahan menghilang, David terbangun dan menatap Sonya dengan kaget. Entahlah, ini juga ditemukan secara tidak sengaja. Jika Xiao Bai tiba-tiba menjadi lebih kuat setelah menjilati darahku, kita tidak akan tahu kalau darahku masih ada. Memiliki efek ini. Sonya memandang David dengan penuh semangat. Sekarang saya dapat menggunakan darah saya untuk secara langsung membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Dan akhirnya saya dapat membantu Anda juga. Sonya selalu menjadi objek perlindungan David. Tidak peduli berapa banyak kesulitan ada, David sendirian. Dan Sonya tidak mampu membantu David. Sejak mengetahui pengalaman hidup David, Sonya semakin menyalahkan dirinya sendiri. Menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa membantu David sama sekali. Sekarang, dia akhirnya bisa membantu David. Melihat Sonya yang bersemangat, David memeluk Sonya erat-erat. Ini adalah inisiatif David untuk melakukan dekat dengan Sonya. Dan di depan Gullinger. Bodoh, kataku. Aku tidak bisa menghisap darahmu dan meningkatkan kekuatanku. Jika itu, dalam hal ini, saya lebih suka menghapuskan pengingat saya, dan tidak berbicara omong kosong di masa depan. Dan masalah ini, jangan beritahu siapapun.
David tahu bahwa hati orang-orang jahat. Jika hal ini diketahui orang lain, Sonya akan berada dalam bahaya. Anda harus tahu bahwa banyak orang akan melakukan apa saja untuk meningkatkan kekuatan. Sonya meringkuk dalam pelukan David, dan rasa aman itu pun muncul. Secara spontan, Gullinger berbalik dengan iri, memunggungi David dan Sonya, dan melihat mereka berdua saling berciuman. Gullinger memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hati. Bab 939. Melihat Gullinger berbalik, Sonny tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan David, lalu menarik Gullinger, dan mendorongnya ke pelukan David. Berlama-lama, mari kita merasakan pelukan hangat David bersama. Sonya meraih lengan Gullinger, dan keduanya memeluk lengan David. Gullinger masih sedikit meronta pada awalnya, tapi kemudian lengan David lembut. Melilitnya, Gullinger berhenti bergerak, tapi dengan patuh menyandarkan kepalanya di bahu David, menikmati suara dari dada David, suhu. David tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini, tetapi dia merasa seperti seorang pemenang dalam hidup saat ini. Bukankah rasanya berpelukan ke kiri dan ke kanan? Kegentingan. Tiba-tiba, pintu kamar David terbuka, dan Gullinger serta Sonya buru-buru melepaskan diri dari pelukan David. David pun merapikan pakaiannya karena malu. Ketika dia melihat Anna yang masuk, David bertanya dengan aneh, "Putri Anna, ini sudah larut malam. Kamu baik-baik saja?" Anna memandang Sonya dan Gullinger di kamar, lalu tersenyum licik pada David. "David, aku tidak menyangka kamu menjadi pria yang romantis dan berpelukan dari kiri ke kanan. Apakah ini dua pacarmu?" Pekerjaan Anna sempat membuat David malu. Dia baru saja memeluk Gullinger. Jika dia mengatakan bahwa Sonya adalah pacarnya saat ini, siapakah Gullinger? "Ya, kami berdua adalah pacarnya." Sonya melihat dilema David, jadi dia meraih tangan Gullinger dan berkata pada Anna. Anna tersenyum dan berkata, "David, kamu benar-benar mendorong memiliki dua pacar cantik pada saat yang sama." Bagaimana kata-kata Anna bisa berbau seperti cuka? Sonya dan Gullinger sama-sama perempuan. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendengar? Jadi mereka berdua menatap David pada saat yang bersamaan. "Putri Anna, kamu terlambat. Adakah yang bisa kamu lakukan untuk datang ke kamarku?" "Jika tidak apa-apa, aku akan beristirahat." Jantung David berdebar kencang. Dia sangat takut Anna akan mengatakan sesuatu yang sembarangan di sini. Lagi pula, gadis-gadis asing ini sangat terbuka. "Apa yang membuatmu gelisah?" "Aku datang ke sini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Kami akan kembali ke Seongguo besok pagi. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke Seongguo, Anda harus menghubungi saya, dan saya akan menunjukkan pemandangan negara kita." Setelah Anna selesai berbicara, dia melihat ke arah Sonya dan Gullinger. Kedua wanita muda itu sungguh beruntung memiliki pacar terbaik David. Setelah Anna selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Namun, Sonya dan Gullinger sama-sama menatap David dengan saksama. "Aku sudah lebih dari 1 bulan tidak bertemu gadis kamu. Apakah kamu pernah berhubungan dengan asing?" Sonya melangkah maju dan langsung mengangkat telinga David. "Tidak. Saya dianiaya. Saya dianiaya. Aku baru saja bertemu anak itu. Dia telah mencari saya. Saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya." David buru-buru menjelaskan. "Saya rasa saya tidak mempercayainya. Cara gadis asing itu memandangmu tadi salah. Kalian berdua pasti ada urusan. Jadi kalian bisa mengatakan yang sebenarnya." Sonya tidak percaya sama sekali, lalu mengikuti Gullinger datang dan terbuka. "Dia pelajaran denganku. Sekarang kita adalah orang yang sama." Begitu Gullinger mendengarkan, dia membangun maju dan mengambil milik David. Telinga lainnya, David pun seperti ini, diinterogasi oleh dua wanita yang memegang telinga. Tak lama kemudian, terdengar suara jenaka dan slapstick dari kamar David.
Pada saat ini, momen David sepertinya menjadi momen paling santai. Apakah kalian berdua tidur di sini malam ini? David memandang Sonya dan Gullinger, yang tersipu, dan berkata, kamu berpikir begitu cantik sehingga kamu ingin kami tidur kamu bahkan sebelum kamu menikah. Sonya memutar matanya ke arah David, menyeret Gullinger dan berjalan keluar. Melihat Gullinger dan Sonya pergi, David menghela napas dan duduk di tempat tidur saat aku menyelamatkan ibuku. Aku akan mengadakan pernikahan denganmu. David mendekat pada dirinya sendiri. Bab 940. Keesokan paginya, Anna membawa Andrew dan yang lainnya pergi. Dan David serta Zhao Wouqi membawa mereka sampai ke bandara. Ketika Anna dan yang lainnya pergi, dalam perjalanan kembali ke Paviliun Protektorat, David berkata kepada Zhao Wouqi Paviliun Zhao, apakah akan ada orang tingkat tinggi yang berpartisipasi dalam pesta perayaan hari ini? Zhao Wouqi memandang David, lalu mengguncangnya saya juga tidak tahu. Kali ini perayaannya akan dilakukan dari atas. Saya tidak tahu siapa sebenarnya, tapi para pemimpin tetap 6 pintu harusnya hadir. Maksudmu bala bantuan terus-menerus? Tanya Daud. Ya. Itu dia, Tuan Chen pernah merawat putranya. Zhao Wouqi mengangguk. David memikirkannya lagi, dan berkata kepada Zhao Wuji Paviliun Zhao, bisakah kita pergi menemui pemimpin biasa sekarang? Kekuatanku terungkap sekarang. Dan ada harta seperti kristal naga dan pedang naga di tubuhku. Mungkin ada banyak sekte di Kyoto. Keluarga sudah memperhatikanku. Jadi menurutku, tidak masalah. Ayo pergi sekarang. Saya tahu itu hanya mengandalkan nama saja. Paviliun pelindung. Keluarga sekte itu tidak akan takut sama sekali. Zhao Wouqi juga sangat memahami David. Kalau tidak, pada awalnya, dia akan mengundang Guo Wei, Direktur Aliansi Seni Bela Diri, untuk melindungi David sekali. Tapi sekarang setelah permainan selesai, apakah seni bela diri akan melakukannya? Aliansi masih melindungi David, tidak bisa memastikannya. Segera, mobil itu tiba di kediaman tentara penguatan Chang. Setelah membiarkan penjaga memberitahu Zhao Wouqi, dia membawa David ke pasukan penguatan Chang. Tan Chen, saat dia melihat David, Chang Rejun melangkah maju dengan sangat sopan dan memegang tangan David. Tanpa berpura-pura menjadi pemimpin besar, putra Chang Yuanjun diselamatkan oleh David, dan Chang Yuanjun selalu mengingat kebaikan ini. Pemimpin Chang, ambillah kebebasan untuk menyela. David berkata dengan sopan. Tan Chen, apa yang kamu bicarakan? Anakku diselamatkan olehmu. Kebaikan besar ini tak terlupakan. Dan kali ini Anda bertarung atas nama Paviliun Pelindung Dharma dan langsung membunuh negara Pulau Ichiro Watanabe. Ini menyenangkan. Kabar baik. Chang Rejun berkata dengan penuh semangat. Chang Rainjun meminta David duduk dan membuatkan teh untuk David sendiri, yang membuat David merasa sedikit malu. Setelah menyeduh teh untuk David dan duduk, Chang Yuanjun bertanya, Tuan Chen, apakah ada yang salah? Jika ada sesuatu yang berguna bagi saya, bicaralah saja, dan saya akan melakukan apa yang saya bisa. Chang Rejun tahu bahwa Zhao Wouqi dan David seharusnya sangat sibuk dengan pesta perayaan yang diadakan hari ini, tapi pasti ada sesuatu yang datang kepadanya sekarang. David memandang Chang Yuanjun, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Saat ini, Zhao Wouqi berkata, pemimpin Chang, situasi di dunia seni bela diri telah berubah akhir-akhir ini, dan banyak keluarga bangsawan mengincar Tuan Chen. Jika Tuan Chen ingin tinggal di Kyoto, dia membutuhkan seseorang untuk mendukungnya. Ketika Chang Rejun mendengar ini, dia langsung menunjukkan rasa malu. Wuji, kamu tahu, 6 gerbang kita hanyalah pekerjaan sipil, yang peduli dengan urusan dunia seni bela diri. Bahkan jika saya berbicara, orang-orang di dunia seni bela diri itu mungkin tidak memberi muka. Pemimpin Chang, bukan itu maksudnya. Tuan Chen hanya berharap melalui hubungan pemimpin Chang,
Dia dapat membantu memperkenalkan dan mengenal para pemimpin di tingkat bawah dan atas. Zhao Wouqi buru-buru menjelaskan bahwa, tentu saja, dia tahu bahwa tentara Chang Reunion sama sekali tidak memiliki kendali atas dunia seni bela diri. Dalam hal hak untuk berbicara di dunia seni bela diri, 6 gerbang tidak sebaik paviliun penjaganya. Ketika Chang Yuanjun mendengarnya, dia tiba-tiba menyadari, mengangguk, dan tiba-tiba berkata dengan ekspresi terkejut ngomong-ngomong. Saya hampir lupa memberitahu Anda tentang sesuatu. Tuan Si harus kembali untuk berpartisipasi dalam perayaan ini. Tan Si, Zhao Wuji sedikit mengernyit. Seolah dia tidak mengerti siapa yang dibicarakan Chang Yuanjun. Tapi kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu. Matanya melebar dan dia berkata, "Pemimpin Chang, apa yang kamu katakan?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.